Ya, pemirsa, di seluruh persada Nusantara, kemiskinan masih menjadi masalah besar di tanah air kita. Bagaimana kedua calon presiden mengatasi soal kemiskinan ini? Kita simak pernyataan mereka. Totalitas daripada rencana yang besar ini, ya, tidak bisa kita lihat sepotong-sepotong, tapi totalitas. Kita amankan kebocoran, uang yang kita hemat, investasi di lahan-lahan dan sektor produktif, bangun pabrik, bangun irigasi, bangun waduk, bangun jalan raya, bangun kereta api ribuan kilometer. Ini semua akan menumbuhkan roda ekonomi. Saya tidak usah muluk-muluk, kita harus tinggi-tinggi mempunyai ini. Tetapi asal anggaran yang ada sekarang ini dimanage, dikelola dengan sebuah sistem yang baik, dikontrol, dan dibelikan alat-alat yang real, yang tepat guna, yang dibutuhkan masyarakat. Saya kira IFA-tes misalnya, ibu-ibu bisa ke puskesmas untuk IFA-tes, cek apakah ada kanker rahim atau tidak. Ini penting. Ya, baik pemirsa, langsung saja di segmen ini kita akan olah lebih dalam lagi dan kita akan tanyakan kepada tim sukses masing-masing seperti apa sebenarnya, atau bahasa sederhananya Pak Dolfi, bagaimana menerjemahkan janji yang tadi disampaikan oleh capres Anda? Terkait dengan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan. Tadi kan kita lihat bahwa penanggulangan kemiskinan itu juga di dalam undang-undang kita yang disebut dengan program penanggulangan kemiskinan itu adalah cukup pangan, cukup pelayanan kesehatan, mendapatkan pelayanan pendidikan, dan mendapatkan pekerjaan. Nah, Pak Jokowi tadi mencontohkan dua komponen dari penanggulangan kemiskinan, yaitu kartu sehat dan kartu pintar Indonesia. Itu adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan, di samping penciptaan lapangan pekerjaan dan kecukupan pangan. Saya kira jelas tadi yang disampaikan oleh Cukup pangan bukan berarti berdaulat pangan. Berdaulat pangan artinya kita nanti menuju kepada berdaulat pangan. Saat ini kita belum berdaulat pangan, tapi Kapan kita dong? akan menuju berdaulat pangan. Daulatnya Ya kalau kapan? Jokowi jadi presiden, kita akan berdaulat pangan. Langsung berdaulat atau setelah 5 tahun? 2 tahun pertama kita bisa berdaulat pangan. Kalau gitu tahun ketiga aja jadi presidennya? Enggak dong. Itu kan dibangun. Berdaulat pangan itu kan perlu proses, Pak. Jangan marah dong. Perlu Ini kebebasan proses. bersuara kan. Saya bertanya gitu kan. Iya. Perlu proses. Iya. Harus dimulai sekarang, 2 tahun itu kita bisa berdaulat Iya. pangan. Saya setuju Pak. Justru sebenarnya kedewasaan para pendukung juga harus dibuktikan dengan dukungan ke capresnya masing-masing kan. Nah, kalau Pak Fadil bagaimana? Ya saya kira kalau kartu itu, saya jadi gubernur Gorontalo, kita sudah kasih kartu. Kartu kita bikin, mau jadi bupati semua kartu kita bikin seperti begitu. Jadi itu sudah biasa. Sudah selama ini sudah hampir umum, di mana-mana ada. Sekarang yang kita mau lihat, begini Bung Doni. Sebenarnya yang capres Pak Fadil atau yang mana sih? Sabar dong, kasih kesempatan. Yang kita ingin lihat adalah apa pikiran ke depan mengenai kemiskinan. Pikiran ke depan adalah harus ada intervensi pemerintah. Jadi harus ada keberanian pemerintah mengambil keputusan untuk membela orang miskin. Nah, itu disebut tadi adalah pemerintah mesti campur tangan, intervensi. Intervensi itu pemerintah. kata kunci. Jadi kalau pemerintah itu kan ada dua. Satu, ekonomi yang bebas. Jadi bebas biar aja, pasar bebas dan sebagainya. Satu pikiran adalah ekonomi intervensi pemerintah dalamnya. Nah, saya dan teman-teman berpendapat di sini kita berada. Kalau ini kita ada, maka cepat terjadi pengatasan kemiskinan. Yang berpendapat tim sukses atau Pak Prabowo-nya nih Pak Pak Fadil? Prabowo dan tim suksesnya otomatis dong. Anda boleh komentar, Kita kan- Pak Dolfi? Boleh, silakan. Anda berdua bisa langsung berdiskusi. Dari perdebatan tadi, kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo, kuncinya hanya satu yang disampaikan Pak Prabowo Apa itu? selama panjang tadi itu, bahwa bagaimana mendapatkan 1.000 triliun dari 7.000 triliun itu. Apabila itu tidak dapat, semua program habis, tidak bisa jalan. Karena asumsi yang dibangun di dalam ekonominya Pak Prabowo adalah mendapatkan uang 1.000 kebocoran itu. Nah, mudah-mudahan di dalam 1.000 kebocoran itu termasuk 6 triliun yang ditanggung oleh negara untuk Lapindo selama ini. Mudah-mudahan masuk di dalam situ. Nah, apabila itu tidak tercapai, yang 1.000 triliun itu, semua program itu tidak jalan. Berbeda dengan pemerintahan Jokowi. Kita berangkat dari kondisi yang ada.
undang-undang mengamanatkannya seperti apa, kita berangkat dari yang ada, kita perbaiki yang hal-hal yang memang harus diperbaiki. Tapi anggaran Lapindo itu kan DPR yang putuskan. Presiden DPR, ini anggota DPR. Dan di komisi dia, di komisi 11, beliau yang mengatur anggaran. Nah, di DPR yang memutuskan atas usul dari pemerintah. Oh. Sekarang kalau kita lihat komposisi DPR, kan di Setgap, pengambilan keputusannya banyak di Setgap, komposisinya kan kalah kita. Oke, baik. Saya pasti akan berikan kesempatan buat teman-teman di studio untuk juga bertanya atau memberikan komentar, tapi sekarang saya ke Mas Arief dulu, silakan. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo tadi, bahwa ini harus dimulai untuk mengatasi kemiskinan. Ini harus dimulai dari program besar, kerja besar, dan anggaran yang besar, sumber daya yang besar. Karena itu saya mencoba untuk memahami bahwa kemudian pendekatannya adalah komprehensif begitu, tetapi kembali lagi berasumsi pada source of fund-nya. Jadi pendanaannya dari mana? Itu berkali-kali yang saya coba mampu apa enggak sih sebenarnya APBN? Dari kebocoran. Nah, ini kembali lagi, ini masih what if gitu. Apabila itu tidak ada, itu kemudian pendanaannya dari mana? Sebaliknya Pak Jokowi itu berangkat dari yang kecil-kecil, kalau saya coba amati. Mulai dari pembangunan manusianya. Manusianya produktivitasnya ditingkatkan, kemudian kompetensinya ditingkatkan, akses untuk pendidikannya ditingkatkan, sehingga mereka akan lebih bisa berdaya saing untuk meningkatkan kapasitas hidup mereka. Ya. Ini yang saya coba lihat dari debat tadi untuk segmen yang Mas Ari, sebenarnya capres kita ini memiliki persepsi tentang miskin atau kemiskinan itu sama atau tidak, atau seperti apa? Secara makro saya kira sama. Tapi di sini, di segmen yang itu, terus terang saya tadi sangat menikmati segmen tadi karena kedua capres itu berani untuk eksplorasi dan mengambil resiko ya. Jadi strategi yang digunakan itu ada kesamaan. Masing-masing mengulangi statement, mengulangi message yang sama. Pak Prabowo mengulangi message soal kebocoran. Ada masalah yang harus kita hadapi dan kita punya potensi sebenarnya. Pak Jokowi mengulangi pesan yang sama yaitu soal pembangunan SDM, lalu pendidikan dan kesehatan. Jadi ini sebenarnya strategi yang banyak digunakan dalam kampanye dan sisi positifnya adalah orang jadi teringat. Apalagi kurang dari sebulan orang harus ingat hal-hal yang mudah diingat. Tapi tentunya berisiko. Risiko dari Pak Prabowo adalah beliau masuk dari angka-angka makro. Nah, risikonya adalah kalau asumsi-asumsi tersebut kebetulan ada yang mempertanyakan seberapa valid dan sebagainya. Itu risiko yang harus diperhitungkan. Kemudian juga asumsi-asumsi soal benar nggak sih angkanya 7.200 triliun itu didapat dari kebocoran, jangan-jangan memang karena potensi yang kurang tergali. Nah, Pak Jokowi menggunakan lagi-lagi menggunakan narasi human interest untuk menunjukkan bahwa saya akan membangun dari pendidikan, dari kesehatan. Dan saya kira tadi ada satu momen di mana Pak Jokowi berkata soal tes, EVA tes, kanker rahim. Nah, saya kira itu sangat menyentuh ya dari sisi mikronya ya. Nah, resikonya adalah kalau kemudian pengulangan itu terlalu sering dilakukan. Pengulangan apa, Mas? Pengulangan mengenai pendidikan, kesehatan, terlalu sering dilakukan. Resikonya adalah nanti bisa kehilangan konteks dan terlalu memaksakan. Resiko lain adalah orang akan melihat Pak Jokowi ini terlalu micromanager. Kalau misalnya kita semua diurusi, dikembalikan kepada pendidikan dan kesehatan, jangan-jangan kita losing the picture. Nah, saya kira bukankah Presiden harus menguasai persoalan? Betul, betul. Dan makanya saya katakan strategi ini punya potensi untuk menjadi suatu hal yang positif bagi masing-masing, tapi punya risiko. Dan saya sangat salut keduanya berani ambil risiko mengambil strategi itu. Oke, menarik sekali. Oke, baik. Ya, teman-teman sekalian, ini adalah risiko yang harus saya bayar ketika tadi saya sampaikan silahkan bertepuk tangan, ya tidak dilarang. Tapi ternyata yel-yelnya lebih kenceng daripada suara moderator. Ya, pemirsa, debat capres dengan topik pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan kami lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami.